Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, Jemaat Gereja Betel Indonesia, Maria Magdalena. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Juga untuk Bapak Ibu Saudara terkasih yang bersama-sama kami menikmati ibadah Minggu pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita rindu untuk memandang wajah Tuhan dan diam di dalam kekudusan Tuhan. Mari kita teduh sejenak di hadapan Tuhan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan telah berikan buat kita. Dan saat ini adalah saatnya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan lagu pujian. Diam di hadirat. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang kami rasakan kasih, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Amin Tuhan. Kami rindu diam di dalam hadirat-Mu. Penuhilah kami Tuhan dengan hadir-Mu. Amin Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Penuhi hati dengan hari, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan.
kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Di hati ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Setengah suara kita katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih. Amin Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. ku rasakan kasih-Mu, Mengalir kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Hanya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di, mari angkat tangan kita saudaraku. ku mengangkat tanganku, Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami minta hambanya Bapak Berti Wawaruntun untuk membuka ibadah ini dalam doa. Selamat pagi sidang jemaat yang berbahagia. Puji Tuhan kalau kita kembali bersekutu, beribadah bersama-sama. Meskipun kita beribadah live streaming, Anda berada di rumah masing-masing, dan kita akan siapkan diri kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat waktu yang indah kalau Engkau izinkan kami untuk berbuat ibadah. Baik kami yang melayani di gereja, di rumah-Mu, maupun juga bagi seluruh jemaat, bagi seluruh keluarga yang beribadah di rumah masing-masing. Biar kiranya Roh Kudus memberkati, menyiapkan supaya semua jadi bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masih menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama kita naikkan pujian karena salib-Mu. Tuhan di hidupku.
Kau beri berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Kami mengucap syukur untuk salib-Mu yang Kau berikan buat kami. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Katakan karena salib-Mu. karena salib-Mu. Amin. Terima kasih untuk salib-Mu yang tercurah buat kami. Terima kasih untuk salib-Mu yang tercurah untuk bangsa kami. Kemenangan demi kemenangan, kemerdekaan demi kemerdekaan Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu ku hidup.
Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan yang menjadi kebanggaan kami Tuhan. Yang menjadi keselamatan kami, segala-galanya buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Salib-Mu yang tercurah buat bangsa kami Tuhan. 75 tahun Kau menyertai bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai bangsa kami. Kepada kemenangan demi kemenangan, kepada pemulihan demi pemulihan, kepada kemerdekaan demi kemerdekaan. Terima kasih sekali lagi Tuhan buat salib-Mu yang tercurah buat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita akan terus bersuka di dalam Tuhan karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Kita nyanyikan pujian bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. bersuka, Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. musik memuji Tuhan. Mari kita semua bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari Bersuka, bersuka citalah. bersuka, Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka bersuka, cita. bersuka. Suka, Bersuka dalam Tuhan. mari Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. sekarang bersuka. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka, bersuka Sekarang cita. bersuka. Sekarang bersuka, bersuka cita. Amin, kita terus bersuka dalam Tuhan. Dan mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan Tuhan untuk menggenapi bagi bangsa ini. Mari
Mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan ku kan bangkit. Kan bangkit, Ya, kami akan bangkit Tuhan. tekan kemurahan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit. Ku kan Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan bangkit, Ya Tuhan, kami akan bangkit Tuhan buat bangsa ini. Tuhan bangkit, Kami akan bangkit Tuhan, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-Mu. Kami sudah boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami katakan kami akan bangkit Tuhan buat bangsa ini. Kami akan terus berdoa buat bangsa kami, sampai bangsa ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami beroleh hati yang bijaksana, dan kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini untuk mengantar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari
karyamu, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung Hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap Waktu besar setiamu Tuhan, agung karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. 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 Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi jemaat di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau Engkau izinkan kami mendengarkan sebagian dari suara-Mu. Roh Kudus, Engkau tidak hanya siapkan hamba-Mu,
tapi Engkau juga siapkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Demikian juga seberapa banyak hamba-Mu yang ada di rumah ibadah. Dan silakan Roh Kudus bekerja. Hancurkan segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan. Dan kami lepaskan kekuatan kuasa ilahi. Memberkati kami satu demi satu. Dan kami percaya sementara kami mendengarkan suara-Mu. Sementara kami memberikan jawaban atas firman-Mu. Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita beribadah dengan ibadah live streaming. Kami berada di rumah ibadah, sementara Anda semuanya beribadah di rumah masing-masing. Tidak mengurangi kuasa Allah untuk bekerja. Bulan ini bulan Agustus. Anda sudah tahu bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Negara kita merayakan proklamasi yang ke-75 tahun. Memberikan arti satu kemerdekaan. Dan di dalam bulan Agustus ini, izinkan saya juga menyampaikan firman Tuhan. Pertama berbicara mengenai kemerdekaan, tetapi bukan kemerdekaan atas bangsa dan negara, tetapi kemerdekaan di dalam kehidupan kekristenan kita, di mana Yesus sudah mati, bangkit pada hari yang ketiga, sehingga pesan Kristus disalib merupakan kemerdekaan bagi setiap umat yang percaya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul kemerdekaan dan suatu janji. Suatu janji pasti menjadi bagian dari kemerdekaan. Artinya, kita merdeka, kita bebas, dan kita mengharapkan terjadi sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Demikian juga pada waktu kita dimerdekakan dari segala dosa, ada satu janji. Janji itu adalah hidup baru dan perdamaian. Tujuan firman Tuhan sederhana. Ketahuilah kemerdekaan dan janji tersebut, lalu terima setiap janji firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32 berbunyi demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat pembuka kita sederhana. Kata-kata kunci sudah tersedia. Mulai dari ayat 31, perkataan Yesus, perkataan kepada umat Yahudi, tetapi yang percaya kepada Tuhan. Kita ketahui sampai sekarang banyak umat Yahudi yang belum percaya Tuhan Yesus. Mereka masih menanti-nantikan Yesus, bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sebagai penguasa. Tetapi kepada orang yang percaya, Tuhan Yesus sendiri berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman Tuhan, kamu benar adalah murid-Ku. Dua kata kunci, tetap di dalam firman, kamu adalah murid-Ku. Di dalam ayat 32 dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata kunci yang ketiga, kamu akan mengetahui kebenaran setelah kamu tetap di dalam firman Allah, dan kamu menjadi murid, dan kebenaran demi kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Inilah yang menjadi satu dasar
kebenaran firman Allah memerdekakan umat Tuhan melalui kesediaan diri untuk tetap di dalam firman Allah, dan kita menjadi murid, dan setiap hari kita hidup di dalam firman Tuhan, kita menjadi murid yang setia. Kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti akan maksud ini. Ini merupakan langkah awal sekaligus penentu di dalam hidup kita. Kita akan masuk lebih lanjut di dalam uraian singkat. Kita akan lihat di dalam kitab 2 Korintus, suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal ke-5. Saya hanya baca 2 ayat dulu, yaitu ayat 15 dan ayat 16. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 dan 16. Berbunyi demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Apa yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah dimerdekakan melalui pemahaman kita terhadap firman Tuhan, kebenaran-kebenaran itu akan merubah kehidupan kita menjadi seorang pribadi yang bebas. Dan pada waktu Anda bebas, ayat 15, hidup kita sekarang belajar untuk tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, tapi mikirkan juga orang lain, sebagaimana Kristus sudah lakukan itu bagi kita. Kristus menyelamatkan kita pada waktu kita masih ada di dalam dosa. Meskipun mungkin Dia tidak kenal kita, tetapi Dia tidak pandang. Tapi Dia bawa karya keselamatan Allah. Inilah janji kemerdekaan, yaitu janji damai. Belajar kita semuanya, umat Tuhan, untuk hidup tidak lagi bagi diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Ciri kekristenan yang menonjol di dalam kehidupan umat Tuhan adalah care to the other's burden. Artinya peduli sama beban orang lain. Melalui kemerdekaan ini kita belajar, kita peduli kepada orang lain. Siapa orang lain tersebut? Kita akan pelajari supaya janji damai itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Janji damai. Sebelum Anda menyampaikan kepada orang lain, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan damai. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 berbunyi demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Banyak definisi tentang damai sejahtera. Banyak uraian berbicara mengenai damai sejahtera. Tetapi kita secara sederhana, kita memperhatikan kepada kata kunci bahwa damai sejahtera Allah tinggalkan bagi kita. Damai sejahtera Allah berikan kepada kita. Dan apa yang Allah berikan tidak seperti
yang oleh dunia berikan kepadamu. Tujuannya hanya satu, jangan sampai kita gelisah. Jangan sampai kita gentar hati kita. Ini yang memberikan gambaran kepada jemaat. Janji damai, supaya kita yang sudah membawa pesan damai, tidak hanya bagi orang lain, tapi kita pun juga tidak gentar, tidak khawatir, tidak bingung, tidak galau. Dan siapa yang bisa memberikan jaminan itu? Yang bisa memberikan jaminan itu hanyalah Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, pada ayat yang sama, berbunyi demikian. Peace I live with you. My peace I give unto you, not as the world give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Artinya, damai itu Allah tinggalkan bagi kita. Dan damai itu diberikan Allah kepada Anda dan saya. Tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Tujuannya supaya hati kita tidak khawatir, supaya kita tidak takut, sehingga kita bisa menjalankan tugas janji damai itu. Kekasih-kekasih yang berbahagia, tadi sudah dikatakan kemerdekaan dan suatu janji. Kita sudah berbicara mengenai janji, yaitu janji damai. Dan di bagian awal tadi sudah dikatakan, ciri orang yang merdeka, sederhana. Kalau Anda sudah merdeka, Anda tidak boleh hanya berpikir untuk diri Anda sendiri. Belajar untuk mulai berpikir kepada orang lain. Siapakah orang lain itu? Orang lain itu bisa anggota keluargamu yang belum bertobat. Bisa juga saudara-saudaramu yang belum bertobat. Dan kalau engkau sudah mendapatkan janji damai yang membuat engkau tidak takut, tidak khawatir selama masa pandemik ini, dan sekarang waktunya janji damai itu diberikan melalui kehidupan Anda. Kita buka bersama-sama 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 18 dan 19. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah bawa damai itu kita berikan kepada yang lain. Maka bagi orang lain yang menerima janji damai, akan lahir satu janji, satu kehidupan yang baru. Anda tahu artinya kehidupan baru? Bagi mereka yang sudah berkeluarga dan baru memiliki anak, sesuatu yang baru, maka kebahagiaan, sukacita menyertai di dalam kehidupan keluarga. Baik ibu, baik anak, dan seluruh keluarga besar. Dan apabila ciptaan yang baru itu datang atas diri Anda dan saya, dan berkat Allah menjadi bagian kita. Ayat 18, semuanya ini dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya. Disinilah kita belajar bawa keselamatan, bawa kemerdekaan untuk orang lain. Supaya orang lain mendapatkan damai. Sehingga orang lain juga tidak merasa susah, tidak merasa khawatir terhadap keadaan pandemik sekarang. Yang serba tidak menentu. Saya tinggal di Jakarta. Kalau Anda perhatikan berita, Jakarta sekarang bukan lagi warnanya merah, sudah hitam. Mengapa terjadi? Karena begitu banyak swab pemeriksaan secara massal.
Anda bisa bayangkan kalau sampai pemeriksaan 100% seperti dilakukan sensus, apa yang terjadi? Satu-satunya cara, sebagaimana firman Allah yang Tuhan izinkan saya sampaikan di tempat ini, kita akan aman dalam perlindungan Allah. Boleh penyakit berterbangan, boleh bela sampar, boleh mengganggu kita. Tetapi kita hanya menonton saja. Inilah janji Tuhan. Dan karena kita sudah menjadi penerima janji damai, maka Allah sendiri mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Berikan kepada keluargamu. Kekasih-kekasih yang berbahagia, kalau ada damai. Yohanes 14 ayat 27 katakan, Anda tidak khawatir, Anda tidak bimbang. Satu ketenangan yang luar biasa Allah berikan. Ayat 19, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Mari kita belajar, kita isi kemerdekaan yang Tuhan sudah lakukan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, supaya mereka juga mendapatkan kedamaian. Anda sudah tahu berita, ada yang bunuh diri. Ada yang putus asa. Mereka pergi entah kemana. Satu penyebab karena mereka merasa khawatir. Satu penyebab mereka merasa takut. Tetapi bagi Anda dan saya anak Tuhan yang sudah menerima kemerdekaan melalui kita berdiam di dalam rumah Tuhan dengan firman Tuhan. Kita menjadi muridnya dan kita mengetahui kebenaran itu tidak berlaku. Sampaikan berita pendamaian. Kalau kita menjadi pembawa berita damai, belajarkan supaya diri kita juga diperdamaikan dengan Allah. Apabila masih ada ketidakdamaian antara hubungan Anda selaku orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, demikian juga orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Maka krisis damai ini akan membuat generasi atau kehidupan anak Tuhan menjadi kalut, menjadi khawatir, menjadi serba bingung, tidak tahu apa-apa. Pagi ini, engkau butuh kemerdekaan. Dan engkau terima janji Allah, yaitu janji damai. Janji damai memberikan sesuatu yang baru akan lahir di dalam kehidupan Anda. Mulai saat ini, besok, dan seterusnya. Sebagai pengutusan pada bagian akhir dari khotbah ini. Yang pertama, hidup untuk orang lain. Jangan lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Belajar kita peduli sama orang lain. Kenapa kita bisa peduli sama orang lain? Karena kita sudah dimerdekakan. Kita ingat, oh Tuhan, kalau engkau tidak peduli sama saya, apa jadinya saya? Tetapi karena engkau sudah selamatkan saya, meskipun engkau belum kenal saya, engkau selamatkan saya, dan sekarang saya mau hidup untuk orang lain. Yang kedua, pada waktu kita belajar mengatakan kita mau hidup untuk orang lain, maka sesuatu yang baru muncul. Sesuatu yang baru muncul tidak hanya seketika, tetapi terus itu akan muncul sesuatu yang baru setiap saat. Selama engkau mengatakan, saya mau peduli sama orang lain. Kalau tidak percaya, buktikan. Setelah ibadah atau malam ini, Anda berdoa buat satu orang.
Dan pada waktu Anda berdoa, Anda curahkan apa yang Anda ketahui tentang orang itu. Dan Anda boleh berkata, Tuhan, kalau Engkau peduli sama saya mau peduli sama orang itu. Kalau Engkau bekerja di dalam hidup saya, Tuhan bekerja juga untuk hidup orang itu. Anda lihat apa yang terjadi, besoknya Anda boleh telepon orang itu. Dan sementara Anda telepon, Anda perhatikan apa yang terjadi di dalam hidupmu. Ada sesuatu yang baru muncul di dalam kehidupanmu. Indah sekali. Anda khawatir. Khawatir itu tidak sebesar apa janji Tuhan. Anda bingung, tidak sebesar janji Tuhan di dalam hidupmu. Jadi, sesuatu yang baru itu muncul all the time, seluruhnya setiap saat di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan keluargamu. Dan terima damai itu. Jangan ragu-ragu. Terima. Jangan tolak. Karena itu merupakan resep untuk Anda keluar dan benar-benar merdeka dari kekhawatiran, ketakutan. Dan kalau sudah terima damai, jadilah pelayan perdamaian. Bawalah damai itu kepada setiap orang yang memerlukan. Anda mau? Saya berharap ada sesuatu yang terjadi di gereja kita ini. Damai sejahtera Allah berikan. Damai sejahtera Allah tinggalkan. Dan damai sejahtera yang Allah berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Tujuannya supaya apa? Supaya engkau tidak takut, supaya engkau tidak khawatir. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami. 75 tahun negara kami merdeka. Kami tetap menantikan janji di dalam kehidupan kami. Meskipun kami tahu, jangan tanya apa yang negara buat bagi kami. Tapi kami mau belajar apa yang kami bisa buat untuk negara kami. Waktunya sekarang untuk membagikan damai. Demikian juga dengan kemerdekaan secara rohani. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah membebaskan kami. Dengan kami belajar tetap di dalam firman-Mu. Kami menjadi murid-Mu. Dan menjadi murid-Mu kami mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kami. Membuat kami sadar untuk belajar berpikir untuk orang lain. Pagi ini, taruh satu nama. Apa yang engkau akan bagikan. Bawa nama tersebut. Agar terjadi satu kedamaian, satu kemenangan, satu kemerdekaan bagi orang tersebut. Dan setelah itu, hubungi orang itu. Sementara hubungi orang itu, percayalah. Terjadi sesuatu yang baru, tidak hanya bagi orang itu, tetapi juga bagi Anda dan saya. Terimalah damai. Dan terus jadi pelayan perdamaian. Kami memberkati seluruh jemaat di dalam seluruh kehidupannya. Di dalam masa pandemi COVID-19 menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan juga bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom, ini kami sebagian kecil yang terlibat dalam pelayanan live streaming dari GBI Maria Magdalena. Kami akan menaikkan pujian untuk Tuhan Yesus berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar berikut ini. Atau bisa menghubungi pengurus gereja untuk mengambil persembahannya. Selamat memberi dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus
biasa. Yesusku luar 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 biasa. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita naikkan pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, amin. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat pagi hari ini ya Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa doa-doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami beroleh kemerdekaan yang daripada Engkau Bapa. Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan anak-anak-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan Tuhan. Kuduskan dan sucikan, pakai untuk pelebaran gereja-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan.
Kami percaya Engkau akan memberkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga mengucap syukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Evangelis Berti Johan Waworuntu Tuhan. Yang sudah menjadi menyampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu lebih lagi. Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi untuk menjadi alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Berkati istri anak-anaknya Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Biar Engkau memakai hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan. Perlindungan-Mu ada di dalam hamba-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau bulan ini, tahun ini Tuhan, bangsa kami merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Bapak, kami tahu kasih-Mu ada atas bangsa ini. Kemurahan-Mu ada atas bangsa ini. Kami berdiri Tuhan buat bangsa kami. Kami membawa bangsa kami kepada belas kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau merdekakan bangsa kami dengan kemerdekaan yang sungguh-sungguh yang daripada Engkau Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Lepaskan bangsa ini dari setiap keterikatan. Lepaskan bangsa ini dari setiap belenggu dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Kemerdekaan menjadi bagian atas bangsa ini. Bangsa ini menjadi bangsa yang hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kelak kami akan melihat banyak jiwa-jiwa dibebaskan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden kami ya Tuhan, berkati wakilnya, berkati para kabinet yang ada, pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah. Engkau memberkati Tuhan, biarlah takut akan Engkau ada atas pemimpin-pemimpin bangsa ini. Biarlah hikmat marifat-Mu turun atas pemimpin bangsa ini. Biar bangsa ini boleh memimpin, biar pemimpin kami boleh memimpin bangsa ini atas kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan ada atas bangsa ini lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini, GBI Maria Magdalena. Kami mengucap syukur Tuhan atas gereja-Mu. Kami bawa gereja-Mu Tuhan ke tangan kepada belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkanlah belas kasihan-Mu atas gereja-Mu lebih lagi ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas gereja-Mu. Berkati Tuhan Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu PDP Lili Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, memakai hamba-Mu lebih lagi, mengurapi hamba-Mu. Hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu, hati-Mu ada dalam hati hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk membawa gereja ini, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, menjadi gereja-Mu yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Kekuatan, kesehatan Kau berikan kepada Ibu Gembala kami Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari virus corona, jauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Perlindungan Allah turun atas hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pengerja-Mu Tuhan yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan di GBI Maria Magdalena, terutama yang melayani Engkau pada siang hari ini, pagi hari ini Bapa. Engkau memberkati Tuhan, Engkau mengurapi lebih lagi, memakai lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa terima kasih, beri kesatuan hati buat pengerja-Mu Tuhan. Beri kami hati yang saling mengasihi Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk tetangga-tetangga kami Tuhan di depan, belakang, kanan, kiri gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan, biarlah Engkau juga melawat mereka, hadirat-Mu juga ada turun atas mereka. Mereka dilawat Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau, percaya dan bertobat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu GBI Maria Magdalena yang menonton ibadah live streaming ini Tuhan. Bahkan kepada siapapun Tuhan yang saat ini di pelosok-pelosok negeri yang menyaksikan ibadah live
live streaming ini ya Bapa, kami berdoa Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Belas kasihan-Mu turun Tuhan, Engkau sembuhkan yang sakit Tuhan, Engkau lepaskan yang terikat, Engkau berikan penghiburan bagi yang berbeban berat. Engkau melawat umat-Mu Tuhan, biar melalui ibadah live streaming ini mereka boleh merasakan hadirat-Mu, mereka boleh merasakan lawatan-Mu, mukjizat terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Oh hirabas syikirabas, sebentar kami mau berdoa Tuhan seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa masukan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita akan masuk di dalam penutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, tutup mata jasmanimu dan buka mata rohanimu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah merupakan janji kemerdekaan bagi kami. Kami terima menjadi sesuatu yang baru. Baru setiap hari di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Ataupun kami melakukan aktivitas kami masing-masing. Lakukanlah dengan penuh sukacita. Karena kemerdekaan itu menjadi milik Engkau. Bawa damai, berikan kepada yang lain. Kita akan kembali. Kita bawa kerajaan surga yang terdiri
atas kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Memberikan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Dan pada akhirnya memberikan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah kerajaan Allah selama kita hidup di dalam dunia ini. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus kita bagikan kepada seluruh isi rumah dan juga kepada orang yang Tuhan utus untuk kami berikan perdamaian. Sehingga kami, sementara kami hidup di dunia ini, kami boleh hidup seperti kami hidup di dalam kerajaan Allah, sekaligus menantikan kerajaan Allah yang sesungguhnya, yang Allah siapkan bagi orang yang mengasihi Dia. Sempurnakan seluruh amal ibadah kami, biar menjadi satu dupa yang berbau harum, mengharumkan hubungan kami dengan Engkau mulai saat ini. Angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa turun atas kami semuanya. Dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan menjadi bagian di dalam hidup kami. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan mendampingi kehidupan kami. Mulai siang ini, sepanjang hari ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Dan yang percaya katakan amin. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun. Majulah Indonesia.